Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bagaimana semua kabarnya? Baik, Alhamdulillah. baik ya. Alhamdulillah Sehat Alhamdulillah baik. baik semuanya kan ya. Kak. Baik, Pak. Ini sebagian mungkin sudah punya ancang-ancang mau garap skripsi bagaimana dan awalnya bagaimana. Tetap saya mungkin tegaskan lagi, buat skripsi itu kalian harus meneliti dulu ya. Meneliti dulu, kemudian kalian harus menemukan eh, use case yang akan kalian gunakan gitu. Jadi kemarin sudah saya jelaskan bahwa membuat aplikasi itu harus jelas use case-nya. Jadi berapa hak akses, setiap hak akses itu tugasnya apa saja, gitu ya. Jadi pertemuan kemarin kita sudah nyampe pada materi apa namanya? Materi terkait dengan login. Login sudah selesai ini ya. Oke, kalau kita login ini, maka kita akan masuk ke tampilannya itu masuk ke salah ya. Sorry, lupa saya. Hanya camp, kemudian 1 2 3 4 5 6. Terus apa ya? Gini kan ya? Ini 1 2 3 4 5 6. Coba. Hmm. Ada yang ingat mungkin? Tunggu sih. Ini kayaknya salah. Oh, bukan ini ya. Oke, ini salah buka saya. Saya matikan dulu. Pandang ini. Mungkin Pak. Mungkin camp 123, Pak. Iya, betul. Ini saya salah buka juga. Saya matikan dulu, guys. Saya buka, saya matikan dulu. Seharusnya saya buka yang satunya. Yang di new folder. Oke, yang ini. Ini seharusnya ini. Ada yang dulu. Hasan ngerokok ya? Tidak apa-apa, Hasan. Kameranya hidup soalnya. Kita tunggu dulu, kita ulangi lagi ya. Jadi sambil lalu kita jalankan, mungkin saya ingin buka modulnya lagi. Jadi modulnya itu kita sudah nyampe ke sini, ini sudah semuanya. Bagi ini juga ada kelas B mungkin. Jadi kita sudah sepakat kita membuat sebuah sistem yang itu terdiri dari hak aksesnya dan topik-topiknya atau apa ya? Eh, Pembagian use case-nya sudah kita jelaskan. Jadi kita sistemnya menggunakan berbasis ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Dan bagian modifikasi ini adalah bagian kalian. Bagaimana kalian nanti memodifikasi sehingga menyesuaikan dengan skripsi yang kalian akan buat. Oke, ini sudah selesai semuanya. Jadi kita mau menambahkan administrator, konsumen, dan penjual dan website. Ini sudah kita buat apps-nya ya. Dan ini adalah menu dari pembagian menunya. Jadi administrator ada beranda, data penjual, data pelanggan, dan data barang logout. Kemudian pada penjual ada beranda, data barang logout. Kemudian ini yang untuk pelanggan, data beranda, kemudian data histori barang dan logout. Ini sudah kita buat semuanya ya. Ini sudah tahapannya sudah. Jadi untuk yang kelas B, kalau mengikuti kelas saya, jadi memang saya sukanya kalau kalau ngoding itu runtut ya, runtut. Jadi runtut itu artinya dari A, B, C, D gitu. Itu seharusnya ya. Jadi kalau ngoding itu memang harus runtut, tidak loncat-loncat ya. Jadi harus runtut agar kenapa? Agar kita bisa memahami alurnya secara rinci dan jelas. Dan gayanya saya biasanya kalau ngajar itu pasti akan memberikan sebuah modul untuk kalian. Jadi modul itu tujuannya untuk mengingat kembali. Makanya saya tegaskan kalian tidak usah menghafal coding. Silakan copy paste gak jadi masalah, tapi perhatikan terkait dengan indentasinya atau titik komanya, semuanya juga diperhatikan ya. Ini sudah semuanya, kita sudah melalui ini semuanya, ya. Sudah kita buat div atau fungsinya masing-masing. Aksesnya ini tabel-tabel akses sudah kita buat juga. Ini ada penjual, kemudian ada apa ini? Ada konsumen ya. Ada kategori, ini kategori dan barang. Nah, jadi kategori dan barang ini sudah ada di mata kuliah saya sebelumnya di pemrograman web ya. Kemudian di sini sudah saya buatkan, sudah saya daftarkan ke admin, sudah semuanya.
Kemudian juga kita bahas login dan logout. Login dan logout ini kita bedanya kalau yang apa ya, mata kuliah saya itu kita fokus pada pembagian super admin, kita buat sendiri atau mandiri ya dari awal. Jadi ini kode kode untuk atau tampilan untuk loginnya. Kemudian yang di bawah ini passwordnya, ini kode codingnya. Jadi ini saya foto ya, di screenshot agar kalian bisa memahami posisi dan tidak salah dalam meletakkannya, dan indentasinya tidak keluar error indentasi gitu loh. Jadi kayak gini posisinya, ini codingnya. Kemudian di sini penolakan hak akses. Jadi penolakan hak akses digunakan untuk kalau kalian login maka kalian tidak bisa, kalau kalian logout kalian tidak bisa memasuk ke login itu lagi gitu. Ini sudah kita bahas semuanya. Ini sekarang kita membahas tentang multi hak akses. Baik. Ya. Mungkin dari sini, dari pertemuan sebelumnya, mungkin ada yang mau didiskusikan atau ada pertanyaan, kami persilakan. Belum ada, Pak. Hah, nggak ada ya? Sudah dicoba? Nanti saya cek di pertemuan offline, insya Allah di hari apa? Di hari Rabu atau Kamis. Saya cek di online, kemudian kita diskusi lagi terkait dengan mungkin langsung pada judul judul skripsi kalian ya. Baik, sudah ini selesai semuanya. Kita udah login. Ini kita sekarang membahas tentang ini multi akses. Jadi ceritanya ini kalau kita login sebagai pelanggan maka akan keluar menu pelanggan yang sudah kita tentukan. Kalau kita login sebagai administrator maka akan muncul login administrator yang sesuai kita inginkan. Jadi yang sudah kita rencanakan sebelumnya. Jadi penting sekali Mas, Mbak ya. Kalau kalian buat aplikasi itu harus jelas dulu tugas-tugasnya dari setiap akses ya. Ya, sudah saya jelaskan tadi administrator apa saja gitu ya, pelanggan apa saja, konsumen apa saja, itu semuanya harus jelas, awal jelas. Kalian tidak sudah apa ya, mengambang ya, tidak sudah masih memperkirakan, itu salahnya. Jadi kalian coding itu sudah pasti, oh saya membuat ini gitu loh. Tidak, kalian tidak boleh masih berpikir atau oh gimana kalau buat ini, tidak boleh ya, langsung kita tentukan semua tugas-tugasnya. Baik, langsung saja ini. Oke. Kita untuk ini multi akses kita harus membuat yang namanya dekoratos. Dekoratos ini kayak itu ya, kayak pembagian sistem, apakah dia sebagai pelanggan, apakah dia sebagai administrator ya. Ya, itu disebut dengan dekoratos. Dekoratos yang kita akan buat sini. Baik, langsung saja. Ini sudah saya jalankan. Kita coba login dulu. Apakah masuk ya? Ini kalau kita login, contohnya Cam, ini login administratornya ya. Cam, kemudian kita pilih. Ini masih ada yang ngomong ya. Samsudin, mute ya, tolong di mute ya. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita masuk. Ini langsung ke halaman administrator ya. Kita tunggu lama lah. Ini halaman administrator. Ini sudah yang kita buat pada pertemuan sebelumnya. Ada pelanggan, juga ada logout ya. Ada logout. Jadi kalau logout ini ya, kita kopikan halaman pelanggan ya. Kita kopikan nih, saya kopikan ya. Kemudian ini masih bisa jalan, masih bisa masuk. Masuk ya. Masih bisa masuk karena belum logout. Ketika dia dalam posisi logout, ya. Kemudian saya masuk lagi, saya kopikan lagi. Enter, maka dia nggak bisa. Dia akan menolak. Itu pengaruh atau kode untuk penolakan akses. Gitu. Baik, ini kita akan buat file decorators. Ya, kita letakkan di bagian website saja, di bagian luar. Jadi di sini, oke, kita tutup semuanya enggak ya. Tutup semuanya di bagian website. Website kita letakkan di bagian luar. Kita tunggu dulu. Oke, di website, mana website itu ini ya. Kita buat namanya decorators. Decorators.py. Ya, decorators.py. Ini saya sengaja saya berikan screenshotnya. Jadi ini di atas tuh ada, kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Ini ada penolakan akses. Jadi untuk nolak aksesnya, tolak halaman ini. Jadi ini diletakkan di bagian login, ya diletakkan di bagian login. Ini izinkan pengguna.
ini juga diletakkan di bagian atas penggunanya apa gitu. Apakah penggunanya administrator, penggunanya pelanggan, atau gunanya konsumen. Ini perhatikan. Di sini ada jika dia sudah login ya. If request.user.is authentic, artinya ini adalah jika dia sudah melakukan login, maka langsung akan ditujukan ke beranda. Beranda itu apa? Beranda itu adalah file dikhususkan untuk administrator gitu ya. Ketika dia sudah izinnya sudah masuk, apakah izinnya? Izinnya ini yang nanti akan mengarah pada apakah dia konsumen, penjual, atau administrator. Tolong diperhatikan terkait dengan indentasi ya. Jadi indentasinya ini ada 1, 2, 3, ada 3 div, 3 fungsi, di mana dalam satu fungsi ini ada div lagi, dan return-nya ini harus sejajar dengan div yang di atas, kemudian ada pencabangan ini ya. Diperhatikan cara penulisannya, karena kalau sedikit salah akan salah tab itu akan pasti error. Errornya biasanya kalau error ini disebut dengan error indentasi. Oke, ini kodenya. Oke, saya kopikan langsung. Jadi kalau error masalah ini silakan dicek kembali terkait dengan posisinya. Gitu. Posisinya, oke, kita copy. Dia agak usah copy satu ya. Biar gue ngoding itu satu, sengaja saya buat kayak gini. Biar jadi cepat. Oke, di sini di bagian atas ada tolak halaman ini, kemudian izin pengguna. Nanti ini kita isi apa di bagian views-nya. Jika dia, tolong di mute ya. Ketika dia ada, maka dia akan menjadi grup apakah itu? Grup apakah itu? Jadi grup itu akan dilempar di bagian sini. Kalau grup yang pertama itu adalah administrator, maka dia akan kembali ke fungsi awal, bahwa dia akan disimpan di bagian akan menuju pada beranda fungsi awal. Kemudian jika konsumen, dia akan menuju pada beranda konsumen, beranda penjual. Pastikan dulu, ini juga dipastikan ya, beranda konsumen harus ada, beranda beranda penjual juga harus ada. Memastikannya di mana? Pasti di konsumen, kemudian cari di bagian URL. Sorry. Ini pasti ada beranda konsumen, ada ya. Kemudian kita lihat lagi di bagian apa namanya? Konsumen, ini konsumen ya, penjual di URL. Pasti ada, kita beranda ya. Pasti ada ini. Pasti, saya pastikan ada seperti ini. Kemudian kita langsung buka menuju pada ini. Nah, ini views-nya ada kan ya? Ini ada, ini masih belum kita kasih pertahanan ya. Pertahanan terkait dengan login pencegahan kita nanti berikan juga. Sini kita juga sama. Ya, sama, ini sudah ada. Kemudian bedanya di halaman administrator ini sudah ada pencegahnya, jadi kita samakan saja. Kita tinggal copy paste aja biar tidak usah ngoding. Oke. Ini tinggal kita kopikan ini. Ya, kita kopikan ini. Ya, kita kopikan ini, kemudian kita letakkan di mana? Di bagian ini, kok udah ada ini. Di bagian konsumen kita kopikan ini, kita letakkan bagian atas. Ya, require untuk penolakan. Artinya dia akan menolak ketika dia belum melakukan login. Di bagian ini juga. Kemudian kita sematkan di ini. Ya, dia sistem akan menolak dan akan ditujukan atau akan diarahkan ke name login page. Name login page. Jadi di sini kita copy paste. Ini dia. Jadi dia harus login dulu. Sama, ini juga harus login dulu di bagian ini. Ya, bagian atas ya. Jadi kalau bagian atas ini dia add ini menandakan add ini menandakan bahwa dia akan memberikan tindakan terhadap fungsi yang di bawahnya gitu. Memberikan tindakan terhadap fungsi di bawahnya. Apa fungsi di bawahnya? Adalah beranda konsumen. Jadi nanti ini ketika menjalankan ini dia akan dilindungi. Apakah dia sudah login? Oh, belum login, maka dia langsung akan diarahkan ke
login page. Tapi kalau dia sudah login langsung akan menuju pada beranda konsumen. Mudah-mudahan paham ya. Baik, ini juga sama, kita cegah juga di sini. Kita akan ini sama. Jadi kalau kalian buat fungsi banyak, entah fungsi simpan, fungsi apapun saja, dan itu mau mau ketika mengakses itu harus melalui login, maka kita wajib memberikan login require, itu ya. Mudah-mudahan dipahami ya. Jadi fungsi atau kelas yang itu masuknya melalui login harus diberikan fungsi login require gitu ya. Mungkin di kuliah saya ini belum ada, jelas belum ada ya. Makanya saya berikan di bootcamp ini. Kemudian setelah selesai, jadi di kuratornya sudah kita buat ini ya. Ada berapa fungsi ini? Satu, dua, tiga. Ya. Ini sudah saya jelaskan juga fungsi-fungsinya di modulnya. Jadi fungsi yang pertama itu tolak ini untuk menolak halaman yang tidak diinginkan. Misalkan, silakan baca sendiri ya. Pada halaman login. Jadi login ini jika login itu kalau sudah login maka dia akan ditolak langsung diarahkan ke beranda. Gitu. Oke, ini contohnya. Nanti kita berikan. Kemudian ini artinya ini harus diletakkan di bagian login. Di bagian login. Jadi ini kita import saja dulu. Kita ikut ini ya kode-kodenya. Tolak ini diletakkan di bagian website. Mana website ini? Belum. Oke, kita cari websitenya. Baik, ini. Ya, ini kita letakkan di sini. Kemudian kita letakkan add ini di bagian ini. Ini digunakan untuk mencegah apa? Untuk tolak halaman ini kalau sudah login. Jadi login tidak bisa diakses ya. Takutnya kalau kita membukanya, takutnya nanti sessionnya terbaca 2 kali. Gitu. Jadi gini contohnya gini, kita sudah melakukan login dan masuk ke apa namanya ke halaman beranda gitu ya, halaman beranda. Kemudian tanpa menggunakan logout kita mencoba mengakses login page. Ya. Kalau seandainya tidak ada pelindungan atau tolak halaman ini, maka otomatis di sistem Chrome-nya itu akan terbaca 2 session. Terbaca 2 session. Itu kalau menurut saya akan sangat kurang efektif ya. Makanya ketika dia sudah login dan dia mengakses halaman login page, maka otomatis langsung akan diarahkan ke beranda atau atau eh, loginnya di mana gitu. Jadi kalau seandainya dia login sebagai sebagai apa namanya sebagai pelanggan, kemudian dia coba mengakses halaman login, maka otomatis dia akan diarahkan ke halaman pelanggan dan seterusnya gitu ya. Mudah-mudahan dipahami. Kemudian di sebagian ini, oke, sudah ini untuk menolak halaman di login page. Kemudian ini, nah ini adalah izinkan pengguna. Izinkan pengguna. Jadi kalau izinkan pengguna itu, ya, izinkan pengguna ini akan ada di mana? Akan ada di setiap views-nya. Di setiap views-nya. Oke, kita bahas dulu ya di setiap views-nya. Artinya, contohnya, views itu adalah miliknya penjual. Maka dia harus mengubahnya menjadi penjual tadi. Ya. Jadi ini kita kopikan di bagian eh, konsumen. Ini dulu ya. Di bagian ini. Baik. Kemudian ini mau diizinkan semuanya kan ya. Di sini diizinkan. Contohnya diizinkan sebagai administrator. Jadi dia adalah halaman administrator. Jadi mudah sekali. Ini kita letakkan di bagian bawah. Administrator. Oke, kita skip dulu sebentar. Ini kenapa beranda kosong? Ini kan beranda adalah halaman utama ya, atau yang menjadi pusat ketika dia login. Maka kita berikan pilihan, pilihan login, ya, pilihan login kayak gini, agar ketika dia login sebagai pelanggan, dia langsung diarahkan ke pelanggan. Jadi di sini kita add pelanggan. Kodenya dari mana? Ini kodenya dari Dekoratos ya, di Dekorator website ya.
dekorator website ya. Jadi ini artinya kode ini apa? Website.decorators artinya file decorators.py berada di apps website gitu ya. Di apps website. Bisa dipahami? Ya, saya ulangi lagi. File decorators.py ada di apps website. Itu ya. Kalau ini, kenapa ini titik? Artinya titik ini dia berada di satu halaman. Ini sudah saya jelaskan di kuliah saya di pemrograman web. Mudah-mudahan dipahami. Kemudian di sini kita selesai, kita copy pastekan yang ini semuanya. Oke, ini juga sama. Oke, sudah selesai. Kemudian kita kopikan ini dulu. Kita beralih pada penjual dulu. Penjual ini adalah penjual namanya penjual. Penjualnya lihat dari mana? Ini penjualnya dilihat dari ini. Nggak ada labelnya di sini ya, di bagian ini. Nah ini penjual ya, tulisannya ini. Oke, ini belum dibagi ya. Oke, penjual lihat dari sini. Kemudian ini sebenarnya namanya bebas ya, bebas. Tidak harus sama dengan apps. Tapi biasanya saya menyamakan agar mudah dipahami gitu ya, agar mudah lagi pengodingannya nih. Di sini kita add, izinkan, kemudian kita buatkan kayak gini ya, sama dengan ini. Ini izinkan, yang diizinkan adalah apa? Yang diizinkan apa? Kalau di sini diizinkan ini apa ya? Oke, ini masalah. Yang diizinkan adalah penjual. Jadi ini adalah halaman penjual. Penjual juga kita kopikan halaman penjual. Sama ini juga miliknya penjual. Kemudian setelah ini selesai penjual, kita mengarah pada konsumen. Kita kopikan ini dulu. Konsumennya juga sama, namanya konsumen ya. Ini untuk melindungi dan mengklasifikasi bahwa ini bagian ini fungsi ini untuk konsumen gitu ya. Fungsi ini untuk penjual dan seterusnya seperti itu. Jadi kita pastikan aja diletakkan di bagian ini. Kemudian ini kita ubah dengan nama konsumen. 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 Ini harus sama dengan dekoratornya. Kita lihat dekorator. Sama dekorator ya. Konsumen juga tulisannya ya. Kemudian kita kita lanjutkan dulu yang ini. Ini copy paste. Ini untuk memisahkan. Sudah selesai. Sudah dibuat. Kemudian di sini sudah selesai ya. Kemudian ada caranya setting notifikasi, tapi jangan dijalankan dulu, ini pasti error ya. Karena ada penambahan terkait dengan groups nanti. Grupnya belum. Oke, grupnya ini belum saya tambahkan. Nanti grupnya. Kemudian kita akan bermain dengan grup atau memanggil grup ya. Di sini memanggil grup. Di sini setting navbar. Jadi navbar itu kita buat satu navbar di mana satu navbar itu berfungsi atau menyesuaikan dengan kalian login. Jadi kalau kalian login sebagai administrator, maka menu login administrator lah yang akan muncul. Gitu. Jadi kalau kalian login sebagai konsumen, maka menu konsumen lah yang akan muncul. Jadi kalau kalian login sebagai penjual, maka akan menu penjual yang akan muncul. Jadi menunya diatur di bagian navbar. Jadi kita cukup butuh navbar.html1, kemudian kita menggunakan perulangan. Jadi perulangan itu kita panggil tabel groups. Pak, kan kita kan belum pernah membuat tabel group. Ya, memang belum. Tapi dalam default, dalam posisi dasar, Django itu sudah memiliki tabel-tabel bawaan. Salah satu tabel bawaannya itu adalah groups. Groups yang itu saling keterkaitan atau saling berrelasi dengan users. Ya, jadi salah satunya itu ada tabel groups dan tabel user.
itu tabel bawaan dari Django. Jadi makanya ketika kita jalankan pertama kali kita butuh migrate. Ya. Migrate itu digunakan untuk mengaktifkan tabel-tabel defaultnya seperti itu. Baik. Jadi kita manggilkan perulangan for, perulangannya panggil. Kemudian kita buat percabangan. Jadi kita panggil for ya in user.groups.all, artinya dia memanggil data grup semuanya ya dan diletakkan di variabel grup. Nanti cara manggilnya grup titik name, jika name-nya sama dengan administrator maka akan muncul nama kalian gitu, namanya apa gitu ya, dan seterusnya. Oke, kita langsung pastekan ini kayaknya di bagian atasnya. Kita tentukan aja biar kalian nggak bingung. Kita cari navbar, navbar, navbar. Oke, ini navbarnya ya. Navbar sudah kita buatkan. Oke, kita coba akan sedikit memodifikasi ini ya, menu di atasnya ya. Jadi sebenarnya mudah ya, kita buatkan for gitu ya. For-nya ini, kemudian di dalam for itu dibuatkan sebuah if gitu ya. If-nya kayak gini ya. Jadi nanti kita sama, oke, kita langsung proses aja biar nggak lama. Oke, ini ya. Ini jadi saya jelaskan lagi. For, ulangan manggil for, manggil user group, kemudian grupnya, variable grupnya itu kita panggil name, apakah administrator, ini ya, konsumen, dan penjual. Oke, ini kita hapus saja. Hapus. Kemudian di bagian ini juga kita ubah juga, ya, kita ubah di bagian ini. Kita buatkan juga ini ya, kita paste. Di sini adalah menu administrator. Ini adalah menu administrator ya, karena ini percabangannya percabangannya ada di antara if in div ya. Di sini adalah menu konsumen, ini adalah menu penjual gitu ya. Oke, sudah ada itu percabangannya di sini. And div artinya akhiran dari if ya. Jadi di sini bagian ini kita copy paste selain kecuali logout ya, karena logout itu muncul dimanapun. Logout muncul dimanapun akan muncul logout ya. Jadi kita kopikan ini. Ini adalah menu administrator, administrator ya. Kemudian di sini ya kita di sini ya di administrator. Kemudian di sini ada juga menu beranda. Ya, ini di sini ada beranda, ada data konsumen. Ini. Terus jangan lupa kita cek lagi beranda konsumen namanya sama history. Kita cek di bagian ini apa ini? Konsumen ya. Di bagian konsumennya kita cek di bagian URL apakah kita sudah buat. Oke, namanya beranda konsumen sama history sama ya. Itu pastikan linknya. Atau linknya itu ingat, linknya itu ngambil dari name sebenarnya di sini ya. Nah, ini sama ya, beranda konsumen dan story. Oke, kita lanjut lagi ke beranda, ke bagian navbar, sorry. Navbarnya ini sudah ada di bagian konsumen sudah ada, kemudian di bagian penjual, ya penjualnya, ini penjualnya di sini. Nah, ini penjual. Penjual itu ada apa ini? Ada beranda underscore penjual, kemudian ada nama apa nih? Ada barang underscore penjual ya. Oke, aku paste ini, letakkan di bagian ini. Ini insya Allah udah sama semuanya. Ini ada beranda, ini ada barang, history ya. Kita cek sekali lagi mulai ini. Baik, ini ada yang lupa ya. Oke, sudah ada ini, ada menu beranda, kemudian namanya history ya. Kemudian di bagian penjual kita cek lagi. Oke, ini nggak ada ya. Kita pastekan di sini. Jadi menu. Ini menu beranda kita samakan kayak gini misalnya ini. Kemudian ini namanya kita cek di bagian navbar apakah namanya agar apa ya lebih lebih terang. Ini sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Ini namanya adalah barang ya. Barang yang menu yang menu untuk menu penjual. Jadi kita tambahkan di bagian mana guys? Penjual ini penjual. Ini sudah jadi menunya penjual gitu ya. Kemudian setelah selesai semuanya, oke, logout di bagian luar ya. Jadi logout itu di bagian luar. Kita pastikan dulu. Kita buat penelitian ya. Lihat. Logout di bagian luar. Kenapa logout di bagian luar? Karena
semua menu pasti ada logoutnya. Gitu. Baik, selesai. Kemudian ini kalau dijalankan pasti error ya. Ini ada yang lupa kayaknya. Jadi kita tambahkan. Oke, sudah ya. Oke, yang ini kalau jalankan pasti error ya. Kita coba jalankan aja. Jalankan cam 1 2 3 4 5 6. Pasti error. Plus, jalankan ya. Error. Kenapa error? Kita belum menginstate atau meretrunnya. Metrunnya kita buatnya manual dulu ya. Kita buatnya manual, sementara manual. Tapi nanti akan ada CRUD bagaimana caranya juga menyimpan grup. Nanti di pertemuan selanjutnya. Jadi kita buatkan administratornya, kita masuk admin. Kalau admin itu ada error, ini ya. Baik di bagian ini masih manual ya. Saya jelaskan ini masih manual. Nanti ada kode khusus untuk memberikan sebuah user itu adalah apa? Sebuah user itu untuk masuk ke dalam grup gitu. Ini langsung kita ubah, kita berikan namanya cam. Cam ini kita ganti dengan kita pindah administrator ya ke grup twist ya, ke grup pilihannya. Kita langsung simpan. Baik, sekarang kita coba logout. Ya sudah kita logout. Kemudian kita refresh. Otomatis ke ini ya. Kita coba kemudian kita masuk 1 2 3 4 5 6. Ini sebagai administrator ya. Maka yang akan masuk adalah ini nama camnya. Cam dapat dari mana ini? Camnya ini berasal dari dia manggil user yang ada di sini, lain user ini ya. Udah ya, sudah selesai ya ini. Juga ada ini beranda. Sudah. Baik, kita akan coba buat lagi. Contohnya kita buat melalui support admin. Ini kita buatkan satu user, di mana usernya itu digunakan untuk penjual. Nanti ini tapi apa ya? Skenario-nya bukan kayak gini ya. Nanti saya akan lebih jelaskan lagi terkait dengan pembagian usernya agar usernya tepat pada grup yang akan dipilih. Oke, ini kita tambahkan dulu. Contohnya adalah ini saya kasih contohnya penjual gitu ya. Gitu. Kita kasih penjual, kemudian passwordnya penjual 1 2 3. Penjual 1 2 3 ini sebagai penjual ya. Penjual. Oke. Oh, tidak mau katanya enter the username then you will able to more options. Oke, ini sepertinya similar. Oke, kita kasih saja saya 1 2 3. Saya 1 2 3. Kan sudah too short, mintanya 8 karakter ya. Sorry. Saya 1 2 3 4 5 6. Saya 1 2 3 4 5. Sorry. 1 2 3 4 5 6. Oke. Ini ada kesalahan sih, tidak sama. Saya ulangi lagi ya. Saya 1 2 3 4 5 6. Saya 1 2 3 4 5 6. Ini masih manual ya. Tekankan lagi, ini masih manual. Sudah masuk ini. Usernya sudah masuk. Tinggal kita berikan posisinya atau grupnya user ini kemana gitu. Ke penjual. Baik, ini ke penjual ya langsung ya. Simpan. Sekarang saya akan login sebagai penjual. Ini saya logout dulu. Bukan logout, saya buka browser lain. Oke. Tunggu sebentar. Login ya. Kita ini minta login ya. Saya akan kasih namanya penjual.
saya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ini yang akan masuk kemana gitu. Login. Ini akan masuk ke halaman penjual yang itu ada data barang, kemudian data ini penjual ya, masuk ya. Jadi sudah mengarah pada satu arahan. Kalau dia penjual maka dia masuk penjual. Oke, kita buat lagi, pastikan dulu kita buat lagi yang namanya konsumen. Gitu. Konsumen ini masih manual sekali lagi. Nanti ada di CRUD di pertemuan selanjutnya bagaimana caranya kita akan membuat itu di bagian admin. Jadi di bagian sini ya, di bagian sini. Jadi data penjual CRUD-nya bagaimana sehingga dia ketika dia menyimpan maka akan masuk ke data konsumen, kemudian ke data groups, kemudian ke data user. Jadi minggu depan kita akan membahas bagaimana caranya menyimpan ketiga tabel ya. Ketiga tabel karena kenapa ketiga tabel Pak? Satu tabel untuk data penjual, satu tabel untuk memberikan nilai bahwa dia grup mana, apakah grup penjual atau konsumen, kemudian yang user itu kita nanti akan buat passwordnya dan username-nya. Oke, saya buatkan dulu ini konsumen, terus ini Anda, saya kasih Anda aja, Anda 1, 2, 3, 4, 5, 6, Anda 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kita save. Mudah-mudahan dipahami ya. Butuh praktik ya. Semuanya bisa dipraktikkan. Baik, kita coba. Sudah masuk ya. Sudah masuk. Kemudian kita berikan sikap bahwa berikan grup ini adalah konsumen. Save. Sudah masuk ini. Sekarang kita login. Kita lihat login ya. Apa namanya tadi? Konsumen. Konsumen. Ini Anda. Ya. Konsumen Anda 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kita lihat apakah masuk ke menu konsumen. Oke, ini adalah menu konsumen. Menu konsumen ada data history. Baik. Itu terkait dengan multi akses. Kita diskusi dulu. Ada yang mau ditanyakan? Monggo. Pak, saya mau tanya, Pak. Ya, silakan. Nah, kan kalau di Shopee itu kan berarti seperti itu ya, Pak. Tapi cuma bedanya mungkin lebih ditampilkan beranda dulu gitu, Pak ya. Jadinya jika kita ingin membeli barang ataupun ya check out itu, Pak, itu mungkin harus login dulu, Pak ya. Mungkin itu juga menggunakan hak akses juga, Pak ya. Oke. Kalau di Shopee, Mas, saya arahkan ke konsumen. Bukan konsumen, sorry, di apps website, di app website itu di app website itu, oke, kita ubah login menjadi link login. Kemudian ada link itu kosong yang itu menampilkan semua barang-barangnya. Ya, menampilkan semua barang-barangnya. Jadi bisa dilihat dulu barang-barangnya. Seperti itu ceritanya. Kalau di Shopee ya. Kemudian anggap kalian mau beli barang A atau B ya. Jadi tampilan barang-barang itu tanpa menggunakan penolakan. Ya, tanpa menggunakan sistem penolakan. Apakah sistem penolakan itu? Kayak tadi saya jelaskan, sistem penolakan kayak require login, require login gitu ya. Kemudian setelah itu kita pilih barang, nah sudah masuk ke keranjang ceritanya. Kalau masuk ke keranjang, nah baru ketika dia melakukan check out, dia diminta untuk melakukan login, gitu ya. Kalau loginnya itu, kalau dia belum punya login, maka diarahkan untuk registrasi. Ya, maka dia registrasi, isi nama-namanya lah. Registrasi itu kalau dalam Jinggo ini, ya, dia akan menyimpan pada 3 tabel. Ya, tabel pertama itu tabel sebagai konsumen, tabel kedua sebagai user, tabel ketiga dia grup apa, Makanya nanti registrasi itu mungkin saya akan jelaskan di pertemuan selanjutnya, gitu ya. Nah, setelah dia login, setelah dia logout,
logout ya. Sorry, logout ya. Setelah dia registrasi, maka dia melakukan login kembali. Entah loginnya registrasi. Kalau saya sih registrasinya itu saya koneksikan dengan email. Saya koneksikan dengan email. Jadi ketika saya registrasi, silakan buka emailnya. Kalau buka email, dia ngeklik maka otomatis aktif. Biasanya gitu ya, aktif. Setelah aktif, maka dia bisa melakukan login, bisa melakukan check out dan mengisi biodata pengiriman barang. Itu biasanya. Jadi kalau sistem Shopee itu ada yang harus login dulu, ada yang sampai logout, ya ada yang sampai check out. Ya, jadi milih barang bisa, tapi ketika dia mau menyelesaikan harus punya akun, ya. Atau ada yang harus registrasi dulu, atau registrasi dulu, baru dia bisa beli barang. Itu tipe-tipenya, Mas. Kalau sistem penjualan, ya. Sudah dipahami? Halo? Sudah dipahami, Mas? Oh iya Pak, bisa Pak. Paham Barusan ya? Mas. Ya, Pak. Jadi sebenarnya pengaturan mana yang perlu dilihat secara bebas, mana yang perlu melalui login itu sebenarnya terserah developernya. Mau apapun bebas. Seperti itu ya, ya. Ya tergantung kita dapat menempatkan posisi codingan itu ke tempat yang benar gitu. Jadi, oh tampilan ini saya pengennya semua orang bisa lihat. Ya, maka hilangkan saja apa yang hilangkan login require-nya dan izin aksesnya dihilangkan saja itu ya, dihilangkan saja, tidak ada apa-apa, jadi bisa diakses semua orang. Tapi kalau halaman ini penting, dia harus melalui login dan halaman ini khusus untuk penjual, maka berikan require require apa ya, require login, kemudian berikan eh, izinkan ini untuk konsumen seperti itu. Jadi pahami? Baik Pak, paham Pak. Paham. Oke Pak. Ada lagi pertanyaan? Oke, ada paham ya, gampang mudah ya. Ya, saya pastikan setiap skripsi itu pasti ada yang namanya login. Pasti ada, ya, pasti ada. Kalau tidak ada login itu perlu dipertanyakan nanti. Logikanya bagaimana gitu, masa bisa diakses semua orang gitu. Yang kedua, kemungkinan besar, tidak semuanya, ya, kemungkinan besar, skripsi itu pasti ada pembagian hak aksesnya. Ya, pembagian hak aksesnya. Jadi, contoh, kalau kalau kita membahas terkait dengan sistem administrasi atau sistem akademik, pasti ada login mahasiswa, pasti ada login dosen, ya kan? Pasti ada login TU atau KTU, pasti ada login kaprodi, pasti ada login DK dan seterusnya. Dan pembagian itu, ya, kita menggunakan multi akses. Tinggal dibagi saja. Ini kerjaannya apa gitu loh. Kerjanya apa gitu. Jadi kalau dosen itu kerjaannya dia memberikan nilai gitu ya. Dia dapat plotting mahasiswa kelasnya gitu ya. Kemudian dapat mengakses materi-materinya gitu. Jadi dari apa ya, hasil dari eh, penelitian kalian itu atau batasan-batasan yang dilakukan oleh dosen, maka mencoba atau diberikan menu sesuai dengan eh, hak akses yang dimiliki oleh dosen. Kita bagi aja gitu ya, bagi. Oh ini untuk login gitu ya. Jadi ya contoh ini Mas ya. Saya tunjukkan lagi. Ini bukan ya. Ini adalah menu konsumen ya. Ini adalah menu konsumen ya. Ini menu konsumen. Saya log out ya. Kemudian ini nggak bisa masuk kan ya. Ini konsumen nggak bisa masuk ya. Oke. Saya akan login sebagai penjual. Penjual. Penjualnya ini adalah saya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia masuk sebagai penjual. Tapi ini kan dalam satu browser ya. Kita coba pastikan ini konsumen, maka dia akan ditolak. Anda tidak diizinkan ketampilan ini, ya, ditolak. Kenapa ditolak? Karena ini session ini membaca session penjual. Anda tidak diizinkan ketampilan ini sebenarnya ada di decorators. Jadi dekorator dia akan mencegah
mencegah. Mencegah karena dia bukan untuk konsumen menunya, tapi dia untuk penjual. Ini di dekoratos ya. Ini juga berantakan. Oke. Ini di dekoratosnya ini. Ini di bagian ini ya. Jika dia tidak diizinkan, maka akan muncul Anda tidak diizinkan di halaman ini, center tengah A2. Gitu. Ini ya. Kelihatan ya? Jadi pahami? Ya. Atau saya pengennya ini masuk ke ini. Ini kan kalau halaman ini yang tidak ada linknya, URL-nya, ini akan menuju pada login ya, kita login. Dia akan langsung mengarahkan ke penjual. Karena kenapa? Karena dia sudah melakukan login, dan posisi loginnya itu sebagai penjual. Maka berfungsilah kode tentang tolak halaman ini. Gitu. Bisa dipahami? Agak berat atau mudah? Bisa dipahami, Mas? Mbak? Halo? Tidak tidur kan ya? Ya, Pak. Bisa. Jelas ya? Jelas, Pak. Jelas ya. Jadi itu. Jelas, Pak. Makanya kadang-kadang saya kalau skripsi saya iseng-iseng, Mas. Mbak ya. Mbak coba logout dulu. Oke, logout. Kemudian setelah logout, link ya sebelum logout di copy linknya dulu, logout masukkan. Oh, dia ditolak berarti berhasil. Oke. Berapa akses? 3 akses, Pak. Oke. Login sebagai akses A. Login. Tak? Ya, kita login sebagai akses A. Coba copy linknya di copy. Yang login sebagai akses A contohnya, linknya di copy, logout. Kemudian login sebagai akses B. Oke, buka tab baru. Coba kopikan yang tadi. Nah, kalau dia bisa masuk, bahkan dia bisa masuk, kan dia sudah login sebagai akses B. Tadi yang saya kopikan adalah link untuk akses A. Kalau dia bisa masuk, berarti keamanannya kurang hebat, kurang canggih, atau tidak masuk gitu ya. Seharusnya dia menolak atau ada bacaan halaman ini ditolak atau halaman ini tidak bisa diakses gitu ya. Itu caranya. Ya, itu salah satu saya ngecek kalau skripsi keamanannya gitu. Saya cek dulu, oh ini keamanannya bagus, ini keamanannya tidak bagus. Kenapa? Karena dia meskipun masuk di A, tapi dia copy linknya di B, dia masih bisa masuk gitu. Jadi yang seterusnya gitu ya. Jadi kalian tinggal mengembangkan ini, tinggal dipikirkan lagi, oh ini dibutuhkan ini untuk perlindungan, dan ini akan saya gunakan gitu, sesuai dengan skripsi yang kalian akan garap. Baik, ada pertanyaan lagi? Jelas? Jelas, Mas? Jelas, Pak. Jelas ya? Oke, ada lagi Pak. pertanyaan? Tidak ada ya? Tidak ada, Pak. Oke, minggu depan kita akan membahas dengan CRUD. CRUD-nya simpel sekali, bagaimana caranya kita menambahkan menu apa tadi? Iya. Menu ini, jadi menu pelanggan ini ditambahkan secara manual dulu ya. Oke, ini yang menu ini. Jadi menu data penjual tambahkan. Jadi dia bisa menambahkan adminnya, dan dia juga bisa menambahkan data pelanggannya gitu. Data penjual ditambahkan di sini, CRUD-nya. Ini juga ditambahkan plus dengan ada user dan passwordnya di sini. Minggu depan saya buatkan juga modulnya biar kalian mudah memahami ya. Baik. Ada lagi yang mau dibahas? Tidak ada, Pak. Oke, baik. Mudah dipahami ya, dipraktikkan. Ingat, kalian Iya, Bapak. tidak akan pernah bisa merasakan error atau sukses kalau kalian tidak pernah mencoba coding. Sekian dari saya. Kalau ada pertanyaan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya izin live ya.